wabarakatuh. Saya Tania Putri Maharani dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3 Stikes Kendal ingin memberikan informasi mengenai epidemiologi penyakit tidak menular. Untuk lebih lengkap dan jelasnya bisa di slide selanjutnya. Dari WHO, ada 3 penyebab utama kematian dari penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung koroner, diare, dan stroke. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, diperkirakan setidaknya terdapat 1,4 juta orang meninggal akibat menderita penyakit tidak menular. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. PTM dikenal juga sebagai penyakit kronis, penyakit non-infeksi disease, dan penyakit degeneratif yang cenderung berlangsung lama, tetapi menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Dilansir dari WHO, PTM secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang di negara berkembang. Penyakit ini juga sering diderita oleh orang yang tinggal di daerah yang akses layanan kesehatannya masih kurang. Jenis utama penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit pernafasan kronis, obstruksi kronis, dan diabetes. Proses terjadinya penyakit merupakan interaksi antara host atau manusia, agent atau penyebabnya, dan environment atau lingkungan sekitarnya. Penyakit tidak menular dapat bersifat akut dan kronis. Kombinasi faktor risiko yang meningkatkan seseorang bisa menderita penyakit tidak menular adalah genetik, fisiologis, gaya hidup, dan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan secara rinci untuk salah satu penyakit tidak menular, yaitu penyakit kardiovaskuler atau jantung koroner. Kardiovaskuler menjadi penyebab kematian paling umum di seluruh dunia, karena sistem kardiovaskuler bertugas untuk memasok tubuh dengan darah yang terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Penyakit kardiovaskuler diakibatkan oleh pola makan yang buruk serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, gula darah, dan kegemukan. Pengertian penyakit jantung koroner itu sendiri merupakan suatu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Gejala utamanya antara lain, yang pertama, nyeri dada yang disertai sesak nafas, dan yang kedua, nyeri yang menjalar ke lengan kiri atau ke rahang. Pertama, nyeri dada yang disertai sesak nafas, dan yang kedua, nyeri yang menjalar ke lengan kiri atau ke rahang. Adapun faktor resiko penyakit jantung koroner, antara lain gaya hidup yang tidak sehat seperti makan makanan yang tinggi karbohidrat ataupun lemak, obesitas akibat kekurangan aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Selain di samping faktor risiko, ada pula pencegahan penyakit jantung koroner. Antara lain yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak. Kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Ketiga, memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Dan yang terakhir, melakukan latihan fisik seperti jogging, bersepeda, dan berenang, setidaknya 30 menit dalam sehari. Kemudian, apakah penyakit tidak menular ada hubungannya dengan COVID-19? Tentu ada. Berdasarkan data, 80% orang yang dirawat di ruang gawat darurat karena COVID-19 ternyata juga memiliki penyakit jantung. Umumnya, orang-orang yang rentan terhadap COVID-19 adalah mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah, terutama menyerang paru-paru. Dan jika paru-paru mereka sudah mengalami infeksi, akan berdampak pada jantung. Virus ini juga dapat mengarah ke jantung. Maka dari itu, untuk sekarang menjaga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS sangatlah penting. Terapkan 3 protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan minimal 20 detik harus diterapkan agar terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu, orang yang mengidap penyakit tidak menular juga perlu perhatian khusus agar mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang sekitarmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.